Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu dari kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mencoba untuk melihat dan menerobos dari sisi energi yang kamu miliki, baik dari sisi perasaan, pemikiran, dan sisi batin kamu. Apakah dalam situasi pada posisinya atau memang tidak pada posisinya? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat bagaimana posisi energi yang kamu miliki. Apakah pada tempatnya atau memang ada situasi kekacauan? Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, bagaimana posisi energi yang kamu miliki, baik dari sisi pemikiran, perasaan, ataupun dari sisi batin kamu. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu lagi-lagi saya ingin bertanya kepada diri kamu, baik yang menjalankan suatu hubungan LDR, baik yang menjalankan hubungan rumah tangga, baik di dalam situasi pekerjaan, baik di dalam situasi keuangan, baik di dalam situasi diri kamu yang single parent. Saya ingin bertanya kepada diri kamu, kondisi perasaan kamu dan kondisi pemikiran kamu bagaimana? Untuk saat ini bagaimana? Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Cukup kamu yang
mengetahuinya. Cukup diri kamu yang menjawabnya. Apakah di dalam kondisi yang benar-benar sangat kacau atau memang dalam kondisi yang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa? Kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Seseorang yang penuh dengan situasi tekanan. Seseorang yang penuh dengan situasi beban. Seseorang yang benar-benar berada di dalam situasi yang tidak stabil. Seseorang yang benar-benar berada di dalam posisi ketidaknyamanan, kekacauan, ataupun ketidakmakmuran. Apakah benar yang saya katakan atau memang tidak benar yang saya katakan? Lagi-lagi saya memberikan informasi berdasarkan kartu yang saya pegang. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Posisinya bagaimana dan apa yang dipegang oleh gambar kartu yang saya pegang ini. 4 koin yang dimiliki oleh satu orang, di mana keberadaan koin tersebut 3 koin berada dihempit oleh kedua kaki, 1 koin berada di atas kepala. Kalau saya mencoba untuk flashback terhadap kehidupan kamu di masa lalu, bisa saja kehidupan kamu di masa lalu saya kategorikan seseorang yang cukup bahagia, yang cukup stabil, yang cukup makmur, dan yang cukup nyaman. Tetapi kondisi tersebut untuk saat ini tidak lagi kamu rasakan, tidak lagi kamu nikmati, dan tidak lagi kamu terima. Karena memang ada situasi yang mengharuskan diri kamu tidak mendapatkan hal tersebut. Kalau saya menarik posisi 3 koin yang dihempit oleh kedua kaki, bisa saja 3 koin tersebut perasaan kamu berada di dalam situasi tekanan. Bukan hanya tekanan, tetapi beban. Bukan hanya beban, tetapi tanggung jawab. Baik yang berhubungan LDR, diri kamu hanya untuk dimanfaatkan. Begitu juga terhadap diri kamu yang berhubungan rumah tangga. Kamu selalu dihadapkan di dalam situasi suatu beban. Beban itu mungkin ditimbulkan dari pertengkaran, mungkin ditimbulkan dari situasi pengkhianatan. Kalau saya menghara terhadap diri kamu yang single parent, mungkin untuk saat ini 3 koin yang dihempit oleh kedua kaki tersebut sedang kamu hindari. Kenapa saya mengatakan sedang kamu hindari? Karena memang tidak memberikan diri kamu suatu kestabilan. Ini dia. Kalau saya menarik dari sisi 1 koin yang posisinya di atas kepala, 1 koin inilah yang menjadi sumber kekuatan kamu untuk mendapatkan suatu kestabilan. 1 koin inilah yang menjadikan diri kamu sumber kekuatan untuk memperoleh suatu kemajuan. Bisa dalam kategori untuk saat ini, kamu itu hanya fokus untuk kedepannya, tidak fokus terhadap perasaan.
Kalaupun diri kamu fokus terhadap perasaan, pasti di dalam pemikiran kamu selalu bertanya-tanya. Ini dia guys, Four of Pentacles, kartu yang berbicara terhadap sisi kerasisan, keterpurukan, tekanan, dan ketidakstabilan. Akan tetapi, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun memiliki posisi positif. Kenapa saya mengatakan ada posisi positifnya? Mungkin kehidupan yang pernah kamu jalankan sebagai acuan terhadap diri kamu agar bisa berpikiran lebih selektif. Ini dia guys. Kita lihat kartu di bawahnya. Wow. Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Tower. Kemunculan kartu The Tower ini sebenarnya sudah cukup jelas terhadap situasi kartu pertama. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kemunculan kartu The Tower mengarah terhadap situasi 2 arti, kehancuran dan berusaha bangkit dari kehancuran tersebut. Saya tidak tahu apakah posisi diri kamu berada di dalam arti pertama atau memang berada di dalam arti kedua. Mencoba berusaha bangkit dari situasi kehancuran. Kedua kartu yang saya pegang ini akibat dari kehidupan di masa lalu. Atau bisa saja untuk saat ini diri kamu pun masih menerima hal tersebut. Tekanan dan situasi kehancuran. Bisa saja diri kamu untuk saat ini masih menerima tersebut. Why? Saya sudah berulang kali mengatakan kepada diri kamu, keluar dari zona tersebut agar diri kamu bisa bahagia. Buang rasa kehancuran yang pernah kamu terima, jadikan sebagai pembelajaran agar diri kamu tidak berada di dalam zona tersebut. Perbanyak komunikasi kepada Sang Pencipta. Jangan perbanyak aura negatif kamu. Karena semakin banyak diri kamu memperbanyak aura negatif, itu akan merugikan diri kamu. Coba nikmati kehidupan ini seperti air mengalir. Biarkan saja orang lain tidak suka terhadap diri kamu. Berikan yang terbaik terhadap diri dia. Semakin banyak diri kamu memberikan yang terbaik terhadap orang yang tidak suka terhadap diri kamu, itu akan dibalas oleh Sang Pencipta dan akan diberikan suatu jawaban dari alam semesta. Selalu berikan senyuman terhadap orang yang ingin membuat diri kamu hancur. Jangan kotori tangan kamu. Jadikan kehancuran itu sebagai pembelajaran kamu. Jangan jadikan kehancuran itu sebagai patokan di dalam kehidupan kamu. Biar diri kamu tidak mendapatkan kemajuan. Jangan, dan jangan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Apakah bagian kedua atau bagian ketiga ini
akan mempengaruhi kedua kartu yang saya pegang ini, atau memang ada seseorang yang mengharuskan posisi kamu di dalam kedua kartu yang saya pegang ini? Kita lihat saja. Muncul kartu ini. Seseorang yang memegang sesuatu terhadap kedua tangannya, di mana ketika seseorang ini memegang sesuatu terhadap kedua tangannya, saya melihat hal yang dia pegang hanya bisa membuat diri dia berputar-putar. Tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus melakukan apa, tidak tahu harus seperti apa. Kenapa dengan diri kamu? Kamu masih terjebak di dalam rasa kehancuran itu. Kamu masih menyimpan rasa kehancuran yang pernah kamu terima di masa lalu. Saya melihat posisinya diri kamu untuk saat ini masih berputar-putar. Padahal diri kamu memiliki suatu perencanaan di dalam pemikiran kamu. Kenapa diri kamu tidak mengeksekusikannya? Kalau keluarnya kartu yang saya pegang ini, saya kategorikan sebagai sisi penghambat kamu. Ini sisi penghambat yang selama ini kamu simpan. Ibaratnya diri kamu itu sekarang bersemangat, 5 menit kemudian tidak bersemangat. Optimis, tiba-tiba down. Ketika down, naik optimis. Why? Naik, turun, turun, naik, naik, turun, turun, naik. Kenapa guys? Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Diri kamu sudah berputar-putar yang tidak tahu harus berbuat apa, tidak memberikan jawaban yang pasti, tetapi kamu pun menerima situasi kekacauan. Kekacauan yang membuat diri kamu tidak dapat bergerak dari rasa kehancuran. Kekacauan yang membuat pemikiran kamu selalu berpikiran 9 pedang yang mengarah terhadap satu orang, saya menarik satu pedang saja. Kekacauan, naik turun, kehancuran, dan tekanan. Keempat kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Saya penasaran kenapa keempat kartu ini muncul secara bersamaan. Apakah ada satu energi yang berusaha untuk mengendalikan kamu? Secara bersamaan kartu yang saya pegang ini, guys. Kartu 3 ini tidak menjadi bahan fokus saya. Yang menjadi bahan fokus saya terhadap kartu ini, kenapa diri kamu hanya bisa berputar-putar, tetapi diri kamu memiliki satu perencanaan di mana perencanaan itu akan mendapatkan suatu kestabilan. Siapa yang membuat diri kamu hanya berputar-putar di dalam satu tempat ini? Kita lihat kartu selanjutnya. Wow. Muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini berbicara dan mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ada 2 kartu yang berunsurkan tanah, yang seakan-akan unsur tanah ini ingin menanam diri kamu secara hidup-hidup agar diri kamu tidak mendapatkan suatu kehidupan. Unsur tanah yang berbicara terhadap sisi energi kamu. Seakan-akan unsur tanah ini
tidak mendukung terhadap perencanaan kamu. Unsur tanah membuat seseorang tertanam tanpa menerima suatu kehidupan. The devil mengartikan dua arti, ketidaknyamanan dan penyakit. Kalau saya menarik dari sisi penyakit, mungkin salah satu organ tubuh kamu sudah menerima. Saya tidak tahu apakah yang saya katakan ini benar atau tidak. Saya lagi-lagi memberikan informasi berdasarkan kartu yang saya pegang. Kalau saya menarik dari arti pertama, ketidaknyamanan yang sedang kamu pikirkan, the devil, the tower, nine of swords, four of pentacles. Keuangan tidak nyaman, pemikiran kacau, kehidupan hancur, perasaan tidak nyaman, dan batin hanya berputar-putar di dalam satu tempat. Saya masih tetap fokus terhadap satu kartu ini. Siapa yang membuat diri kamu hanya bisa berputar-putar di dalam satu tempat sehingga diri kamu menerima 4 kartu yang saya tutup tadi. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Moon. Kartu yang berbicara dan mengarah terhadap sisi unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya, mungkin ada seseorang yang saya lihat manis di mulut, lain di hati. Ketika seseorang ini manis di mulut, lain di hati, seakan-akan diri kamu hanya menerima suatu kemanipulatifan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancer-nya, mungkin ada satu energi yang dimana keberadaan satu energi ini selalu memberikan diri kamu suatu pertengkaran. Bukan hanya pertengkaran, perdebatan dan perselisihan sehingga diri kamu tidak mendapatkan suatu kestabilan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Pisces-nya yang lebih parah, munculnya kartu The Moon ini hal mistis, berbicara terhadap hal mistis. Dengan kata lain, apabila saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan fokus terhadap The Moon dengan kartu sebelumnya yang membuat diri kamu hanya bisa berputar-putar di dalam satu tempat, tetapi diri kamu memiliki suatu perencanaan yang perencanaan itu saya lihat akan mendapatkan suatu kestabilan, tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kamu karena memang pengaruhnya adalah mistis. Sisi energi kamu dikendalikan. Mungkin tanpa kamu sadari, ketika diri kamu menginginkan sesuatu hal, bangkit dari rasa kehancuran, bergerak dari situasi kekacauan, ingin memperbaiki keuangan kamu, dan ingin menghindari penyakit, tetapi hal tersebut selalu gagal, selalu di luar dari ekspektasi kamu karena memang mistis yang berjalan, mistis yang bergerak, mistis. Saya tetap mengangkat kartu ini. Siapa orang tersebut? Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Six of Cups. Wow, baru terjawab sama saya.
di mana kemunculan kartu Six of Cups ini berbicara dan mengarah terhadap situasi di masa lalu. Kenapa saya mengatakan situasi di masa lalu? Karena memang ada situasi yang saya lihat untuk saat ini berupa suatu kenangan, di mana kenangan tersebut ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi ketika diri dia ingin kembali, kamu sudah menutup perasaan terhadap orang tersebut. Ketika diri kamu menutup perasaan terhadap energi tersebut bermain dari hal mistis. Agar diri kamu hanya bisa berputar-putar di dalam satu tempat dan tidak mendapatkan suatu kebahagiaan, melainkan suatu iblis. Iblis yang bergerak terhadap the moon, mistis. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat Six of Cups di sisi lain. Bisa saja energi di masa lalu kamu tidak menginginkan diri kamu bahagia. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Lovers. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata the Lovers. Wow, luar biasa. The Lovers ikut bermain juga terhadap hal mistis. The Lovers dan Six of Cups, saya letakkan the moon di tengah-tengahnya. Energi lama bermain mistis terhadap diri kamu. The Lovers-nya pun bermain mistis terhadap diri kamu, agar diri kamu berada di dalam suatu tekanan, kekacauan, penyakit, dan kehancuran. Kedua kartu inilah sebagai kesimpulan saya di dalam video ini. Apa yang kamu rencanakan sehingga diri kamu hanya bisa berputar-putar di dalam satu tempat yang tidak memberikan suatu solusi, pengaruhnya terhadap kedua kartu yang saya pegang ini. Energi lama kamu dan perselingkuhan dia, the lovers dia. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.